Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tri Kusuma Dewi, NPM 174-10177. Saya salah satu mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melakukan salah satu ujian praktik dari mata kuliah Magang 2 oleh Bapak Mukhlis. Berikut adalah contoh dari metodologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah, sehat semua ya. Kali ini Ibu ingin diawali berdoa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia terlebih dahulu ya, Indonesia Raya. Dipimpin Dila. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak semuanya, Ibu persesi terlebih dahulu ya. Dila Asna Mawardani, apakah sudah hadir? Sudah hadir. Fitri Karlina, apakah sudah hadir? Sudah. Karina Julianti, apakah sudah hadir? Sudah. Dani, apakah sudah hadir? Sudah. Jadi jumlah siswa pada kelas 8A ini 32 ya anak-anak. Baik, Ibu ingin mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks deskripsi. Nah, sekarang kita ingin mempelajari mengenai KD 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, apa itu berita? Mungkin ada yang sudah tahu teman-teman atau anak-anak semuanya. Iya, teks berita itu merupakan suatu peristiwa, perkumpulan peristiwa yang dilaporkan mungkin oleh wartawan atau mungkin reporter. Nah, kali ini Ibu akan bawakan salah satu berita yang mungkin menjadi penyebab atau menjadi sebab adanya corona, virus yang masih ngetren-ngetrennya tahun ini. Nah, di sini ada Ibu menjelaskan mengenai berita yaitu kenaikan sembako. Ibu nyatakan dulu ya. Nah, anak-anak semuanya, ini Ibu tuliskan kenaikan harga sembako. Jadi yang menjadi berita pada pagi hari ini yaitu kenaikan sembako. Nah, anak-anak mungkin tahu unsur-unsur teks berita itu apa aja sih? Nah, nanti Ibu kasih poin untuk kalian semua yang aktif pada pelajaran pada pagi hari ini. Silakan siapa? Ya, Fitri apa? Ya, jadi salah satu unsur berita itu ada what. What itu apa? Nah, Ibu ingin menempelkan juga unsur-unsur teks berita. Sebelumnya ada yang ingin mencoba menjawab lagi unsur-unsur teks berita itu apa aja? Ya, ada why juga ya. Jadi why itu mengapa berita itu dapat terjadi. Saya akan dahulu di sebelah sini. Nah, jadi unsur-unsur berita itu ada 6. Yang pertama what. What itu bahasa Inggris dari apa. Nah, apa itu berarti menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi. Mungkin apa yang sedang terjadi dalam suatu kejadian itu. Kemudian yang kedua ada who, siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu atau siapa yang melakukannya. Kemudian yang ketiga ada when, kapan. Nah, kapan ini biasanya tertulis di dalam surat kabar atau di televisi juga. Mungkin di pojokan ada tulisan
tanggal, hari, dan tahun. Jadi kapan peristiwa itu dapat terjadi, begitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Oh iya, nanti kita bahas ya yang who bagaimana itu terakhir. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai where itu di mana. Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Mungkin kenaikan sembako ini terjadi di seluruh Indonesia. Mungkin ada di salah satu kecamatan Blora atau di Semarang, di Jakarta itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan karena biasanya kenaikan sembako ini dilatar belakangi oleh masalah-masalah tertentu. Mungkin karena kita terjadi virus corona atau kita masih menjadi salah satu korban dari itu adanya virus corona, begitu ya. Jadi masih di mana ini masih disangkut paut dengan when, kapan. Kemudian mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Nah, mengapa kenaikan harga sembako ini terjadi? Nah, itu jawabannya ada di sini. Kenapa? Jadi kenaikan harga sembako ini diakibatkan dari tadi, yaitu ada mungkin karena virus corona, mungkin karena pemerintahan di Indonesia lagi kekurangan dana atau bagaimana, begitu ya. Nanti Ibu kasih bacaan untuk anak-anak semua. Dan yang terakhir adalah who bagaimana. Nah, who bagaimana ini dapat menjelaskan mengenai bagaimana sih peristiwa itu dapat terjadi, kok bisa kenaikan harga sembako, kok kenapa sembako itu tidak mengalami turun malah mengalami kenaikan, begitu ya anak-anak. Nah, Ibu udah menjelaskan unsur-unsur, mungkin anak-anak semua belum paham ya apa itu teks berita sebenarnya. Baik, Ibu akan menjelaskan teks berita. Nah, dibaca yang keras ya anak-anak. Jadi pengertian teks berita itu adalah laporan tentang sebuah peristiwa baik secara tertulis maupun lisan. Jadi berita-berita itu dapat ditemui baik didengar maupun ditulis. Nah, misalnya dalam bentuk tertulis, siapa yang tahu berita dalam bentuk tertulis? Di mana? Iya, benar gak? Jadi kita dapat temukan berita-berita yang tertulis itu di surat kabar, di koran, di majalah. Tapi tidak semua yang ada di surat kabar maupun majalah itu termasuk dalam berita. Karena misalkan kita menemui salah satu resep makanan, resep membuat roti, nah itu bukan termasuk berita ya. Karena apa? Itu tidak ada unsur-unsur beritanya. Kalau kita tidak, misalnya kita ada pertanyaan di mana resep itu terjadi, nah itu kan tidak ada jawabannya. Masa kita menjawab di rumah masing-masing, kan tidak mungkin. Jadi salah satu sifat berita atau unsur-unsur yang wajib dimiliki oleh berita itu sendiri ada ke-6 unsur ini. Jadi kalau misalkan itu tidak ada, berarti itu tidak termasuk dalam teks berita. Nah, siapa yang tahu contoh berita yang dilihat atau didengarkan? Ya, di radio bisa, di televisi bisa. Kita dapat lihat di Liputan 6, di mana ya? Di Patroli. Nah, itu berita banyak sekali kejadian-kejadian. Mungkin teman-teman semua atau anak-anak semua ingin membuat berita masing-masing juga bisa, sangat bisa sekali. Jadi misalkan di rumah kalian itu ada suatu kejadian peristiwa, nah kalian rangkai dengan cara menyusun laporan atau menyusun berita, itu sangat bisa. Jadi Ibu akan berikan tips-tips menyimpulkan pokok-pokok berita. Nah, anak-anak kita baca terlebih dahulu ya. Jadi langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita, yang pertama itu menyimak berita dengan seksama. Nah, nanti Ibu bagikan salah satu LKPD dan teks berita untuk kalian baca dan kalian simak. Kemudian yang kedua yaitu ada mencatat pokok berita penting, yaitu tema, peristiwa, waktu, dan sebagainya. Nah, mencatat pokok berita ini termasuk dalam di unsur berita. Jadi bagaimana kalian menyatat, misalnya Ibu kasih sebuah berita yang berisikan apa sih berita itu terjadi, siapa yang melakukannya. Nah, kalian bisa menyusun semuanya sesuai dengan langkah-langkah menyimpulkan pokok berita. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dengan meringkas dan menyusun kalimat berita. Jadi anak-anak semua, Ibu wajibkan untuk membuat pekerjaan rumah dengan membuat kesimpulan dari teks berita yang Ibu bagikan. Baik, Ibu bagikan terlebih dahulu ya.
Baik, kali ini Ibu akan membagikan teks berita untuk anak-anak semuanya. Dilas nama Ordani, Karina Julianti, Fitri Karolina. Nah, nanti Ibu bagi ke 3 kelompok, jadi masing-masing ada 10 orang. Nanti membuat teks berita sesuai apa yang Ibu jelaskan tadi. Nanti dibuat pekerjaan rumah jika tidak selesai. Baik, Ibu beri waktu 2 menit. Baik, Fitri sama Dela sudah mengumpulkan. Jadi ada 2 kelompok ya yang belum mengumpulkan ya. Nanti kedua kelompok itu Ibu kasih waktu sampai minggu depan. Tapi nilainya ya pasti Ibu kurangi karena belum menyelesaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, saya harap ini sudah paham ya. Mungkin ada pertanyaan. Baik, siapa? Fitri mau tanya apa? Oh iya, jadi berita itu gini Fit, bedanya berita sama jurnalistik itu gini, kalau jurnalistik itu seseorang yang mungkin dapat menyampaikan beritanya. Kalau misalkan berita itu objek yang dipegang sama jurnalis, misalkan nih Bu Guru kasih contoh, misalkan Ibu ini seorang jurnalis. Nah, ini ada berita kenaikan harga sembako. Nah, Ibu misalkan jadi jurnalis seperti ini. Halo pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan mengenai ada berita kenaikan sembako. Nah, ini berikut adalah beritanya. Nah, begitu. Jadi, ini yang menjadi berita itu yang kenaikan harga sembako, sedangkan itu menjadi jurnalis, orang yang menyampaikan berita. Begitu ya, Fitri? Ayo, Fitri malah ketawa. Ya, sudah paham ya semuanya. Nah, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, tapi Ibu akan berikan kuis terlebih dahulu. Jadi, Ibu akan berikan, misalkan Ibu ada sebuah berita apa ya? Oh iya, jadi beritanya itu misalkan Ibu akan memberikan berita corona. Nah, itu nanti kalian analisis ya. Jadi analisis dengan pendekatan kalian masing-masing. Seperti apa yang disampaikan, ukur-ukurnya apa saja, pengertiannya bagaimana, silakan. Evaluasi pada pagi hari ini Ibu sangat mengharapkan kalian agar selalu aktif, tidak hanya Dela maupun Fitri saja, tapi kalian semua sudah luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu akhiri pada pertemuan pada pagi hari ini. Silakan bikin doa. Terima kasih anak-anak semuanya sudah memperhatikan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata. Baik, silakan anak-anak semua istirahat. Dadah, selamat pagi.